Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Bu Nafi dan Bu Irna, tentunya di Smart Educlass. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak, barusan adalah informasi mengenai buah tomat yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya karena mengandung vitamin C yang baik untuk gigi dan mulut. Jadi, kalian disarankan untuk mengkonsumsi tomat agar tubuh kalian lebih sehat. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Kenapa bisa pohon kelapa? Coba kita uraikan satu persatu. Daun kelapa bisa digunakan untuk membuat ketupat, membuat kerajinan. Lidi dari kelapa bisa dibuat menjadi sapu. Buahnya bisa dimakan. Batangnya bisa digunakan untuk membuat bangunan. Ya, tahukah kamu asal mula buah kelapa? Asal mula buah seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana.
Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Dari dongeng tersebut, kita tahu bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata. Harus kalian ingat ya, dongeng adalah cerita yang tidak nyata, merupakan khayalan dari si penulis dongeng. Dari dongeng tersebut kita bisa mendapatkan pesan bahwa kita tidak boleh ingkar janji, harus patuh dengan aturan. Kalau tidak, kita akan mendapatkan sanksinya. Kalau di cerita ini sanksinya apa? Berubah menjadi pohon kelapa karena tidak mematuhi janji dari penyihir sakti. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Nah, tadi itu, kita harus patuh, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh mudah tergoda. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika truk 1 berisi 425 dan truk kedua 590, ketika dijumlahkan ternyata hasilnya 1015. Nah, ketika posisi truknya dibalik, yang pertama itu 590 dan truk yang kedua itu 425, ternyata hasilnya sama, 1015. Ternyata jumlah buah kelapanya tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Jadi 425 ditambah 590 hasilnya sama dengan 590 ditambah 425. Ya, kita coba dengan angka-angka yang lainnya. 275 ditambah 360, apakah hasilnya sama dengan 360 ditambah 275? Ya, hasilnya sama, karena penjumlahan itu bisa bersifat pertukaran. Kita coba hitung. 275 ditambah 360 sama dengan 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 13. Ingat, menyimpan 1, ditaruh di atas sini. 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. 635. Kita taruh di sini 635. Apabila kita ubah posisinya, hasilnya tetap sama. 360 ditambah 275 tetap 635. Jadi 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. Selanjutnya 535 ditambah 400. Hasilnya akan sama dengan 400 ditambah 535. Kita coba hitung. 535 ditambah 400 sama dengan 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 4, 9. 935. Kita taruh di sini. 535 ditambah 400 hasilnya 935. Jika diubah posisinya sama. 400 ditambah 535 hasilnya 935. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535.
Nah, alhamdulillah. Pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.